Mas Toto, Ya, Wakil Menteri BUMN ada 2. ya, Bahkan tadinya sempat disebut-sebut mengajukan 4 nama ya. ya. Erick Thohir sendiri yang mengatakan Betul. mengajukan 4 nama. Dan bahkan tadinya sempat disebut-sebut wakilnya akan boleh 3, boleh 5 katanya kalau perlu. Nah pertanyaannya adalah begini, kalau kita melihat kan sosoknya adalah beberapa teman mengatakan ini alumni Mandiri semua katanya. Karena ada Pak Budi Gunadi Sadikin, ada Pak Tiko, dua-duanya dari Bank Mandiri. Tapi bukan itu masalahnya. Pertanyaannya begini, BUMN ini kan selama periode Kabinet Indonesia Kerja, Jokowi JK, semacam menjadi apa ya, pertaruhan yang semacam rahasia umum. Ada satu fraksi yang tidak mau rapat dengan Menteri BUMN. Sehingga ketika harus ada rapat dengan DPR, itu harus diwakili terus oleh deputi-deputi. Komisi 6. Nah itu dia. Pertanyaannya adalah kalau ada wakilnya 2, ini kan dua-duanya berlatar belakang adalah memang pengusaha walaupun kita bisa bilang ya pengalaman terbanyaknya BUMN. Menterinya adalah seorang pengusaha swasta murni. Belum pernah masuk ke perusahaan negara kalau seingat saya. Itu bisa klik langsung tidak? Ya, pertama munculnya 2 wamen, saya pikir, dan kebetulan nama yang muncul adalah 2 orang yang saat ini tanda kutip ya, incumbent dengan otoritasnya masing-masing. Pak Tiko terpilih pada masa Ibu Rini sebagai Dirut Mandiri dan Pak Budi Sadikin sebelum menjadi Dirut Inalum kita tahu bahkan menjadi staf sus. Pertama kalau saya coba lihat ada kesepakatan tanda kutip antara Ibu Rini dengan Pak Erick dan mungkin disepakati oleh Presiden minimal untuk bicara sustainability, continuity. Dan kalau kita lihat dari kemarin pemberitaan terkait dengan Sertijab yang menjadi headline-nya adalah titipan dari Ibu Rini terkait dengan super holding. Karena memang ada kebutuhan buat pemerintahan jilid 2 kalau ada menteri baru yang katakanlah mendekonstruksi itu mungkin harus memulai dari awal lagi. Jadi kalau kita coba lihat arahnya mungkin akan mengarah ke sana. Pertama penyempurnaan proses dari super holding yang memang tanda kutip ya menjadi legasinya Ibu Rini dan itu masih jauh dari selesai. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua terkait dengan sosok ini pun saya melihat kecenderungannya mudah klik harusnya ya. Apalagi kalau kita tadi percaya ada kesepakatan yang memunculkan 2 nama walaupun kan jadi pertanyaan kok dua-duanya banker. Dua-duanya mandiri juga. Padahal kalau kita bicara misalnya super holding saja sebagai salah satu tugas kecil, ya banyak sekali super holding di bidang pertambangan, migas, bank dan segala macam. Sifat bisnisnya beda-beda. Betul dan bagaimana kemudian pembagian tugas dari sosok Tiko dengan sosok Budi yang katakanlah memiliki kemampuan dan latar belakang sama bahkan dari perusahaan yang sama. Nah balik lagi, tugas seorang Menteri BUMN tidak seperti layaknya CEO dari sebuah korporasi besar saja. Kita tahu ada faktor fungsi kalau secara teoritis agent of development dari fungsi BUMN yang tidak selalu harus memikirkan profit tapi juga bicara bagaimana menopang sektor-sektor tertentu yang seringkali harus berbicara mengenai subsidi silang misalnya. Yang kedua, dan itu biasanya tidak tertempa dalam diri seseorang yang besar di dunia swasta yang pasti harus berbicara revenue dan profit. Yang terakhir hal yang sangat taktis ya, suka atau tidak walaupun sulit dibuka di panggung depan, tapi dia selalu tercium baunya di panggung belakang terkait dengan unsur politik yang memanfaatkan resources terbesar ini ada di BUMN. Kita kan tidak hanya berbicara anggaran di kementeriannya, tapi uang yang ada di 100 lebih BUMN, bahkan 600 lebih anak cucu BUMN. Dan kita tahu dari hal yang paling mendasar terkait dengan misalnya penempatan komisaris, yang seringkali kan dalam konteks efisiensi dianggap ini keluar uang banyak sekali untuk orang-orang yang hanya merupakan bagian dari balas budi politik. Dan itu tugas berat juga loh dari seorang Erick Thohir menampung hal tersebut, tapi di sisi lain tetap mempertahankan sisi efisiensi dan efektivitas kerja dari komisaris. Belum lagi ada PR besar clean governance. Kita tahu di penghujung periode 1 Pak Jokowi ada beberapa catatan negatif terkait dengan ditangkapnya dalam beberapa peristiwa OTT beberapa direksi dari BUMN. Jadi memang tugas berat, tapi kalau dilihat dari si person, anak-anak muda sama-sama profesional, cuma 2 orang ini mungkin bisa melengkapi budaya yang sebelumnya Erick Thohir tidak pernah geluti ya dunia BUMN.